Sebelumnya saya mau cerita dulu. Sebelumnya saya belum di Atomi ini, saya adalah pedagang di Mangga Dua dan juga saya itu sebelumnya juga memang udah dagang di mana-mana ya. Baru terakhirnya di Mangga Dua. Ini foto yang di Mangga Dua ini. Terakhir saya jual kerudung, jual jaket. Waduh, waktu itu saya capek banget gitu. Masih bayar maintenance, masih bayar karyawan. Itu ada satu karyawan saya lagi bongkar barang. Tuh kalau datang barang tuh banyak sekali gitu. Sampai apa ya, satu box penuh gitu, satu mobil box apa tuh namanya? Yang dulu sih saya suka pakai mobil box yang gede gitu buat kirim barang. Karena datangnya kan dari luar negeri, saya langsung yang PO mereka itu saya langsung kirim. Jadi nggak ecer-ecer lagi. Jadi waktu itu memang terasa capek. Rasanya kepengen pensiun, tapi ya gimana ya, kayaknya belum ada jalan keluar. Tapi Tuhan tuh baik ya. COVID datang saya pas ada di Kanada. Emang juga sebelumnya tahun 18 saya memang udah masuk ke Atomi. Tapi saya masih aktif di sini, jadi nggak fokus dulu ke Atomi. Walaupun dapat bonus, tapi saya juga nggak pernah lihat-lihat gitu. Si Max sering ingetin, Mama udah dapat bonus katanya. Tapi saya nggak pernah peduli gitu ya, karena juga sibuk ke satu, kedua, saya pikir juga bonusnya kecil gitu. Nah, apa mau Tuhan tuh baik ya, sebelum saya pensiun Tuhan udah sediain Atomi. Dengan nggak sadar saya tuh emang udah disiapin sama Tuhan. Begitu COVID datang, kita semua tutup. Semua juga tahu kan, semua nggak bisa buka toko. Jangankan buka toko, ketemu orang aja takut. Takut ketularan, takut dibawa virus gitu. Nah, terus akhirnya saya waktu itu pas ada di Kanada, si Mac bilang, Mama mendingan hubungin aja teman-temannya. Di itu yang langganan-langganan Mama kan banyak. Memang betul sih langganan saya banyak ya. Jadi Mama hubungin aja. Jadi supaya mereka itu dibantu lah. Sekarang kan nggak bisa buka toko, nggak ada penghasilan. Jadi mereka itu bisa terbantu dari Atomi. Terus saya jawab, saya nggak bisa, saya nggak ngerti MLM tuh apa, gimana caranya. Ngomongnya juga berepotan, nggak bisa ngomong. Ya, Mama ngomong aja sebisa-bisanya Mama. Nah, saya coba-coba hubung-hubungin gitu. Hubung-hubungin, saya juga bikin juga apa list nama ada 300 orang kata si Mac. Lumayan tuh Mak, banyak, hubungin aja katanya. Akhirnya saya hubungin satu-satu, saya sampai di blok sama teman-teman itu. Waduh, sedih juga waktu saat itu. Kok teman baik saya juga blok, sampai majelis gereja juga blok saya. Saya rasanya sedih, kayaknya kehilangan teman gitu. Lama-lama saya temannya habis dong, saya pikir gitu. Tapi akhirnya saya merasa saya lebih happy lagi di Atomi, kayaknya teman saya kok tambah banyak gitu. Apalagi kalau lagi pergi ke SA ya, kayaknya banyak benar teman-teman. Akhirnya saya merasa nggak kehilangan lagi tuh teman-teman yang udah blok-blok saya. Bodoh amat deh gitu. Nah akhirnya saya mulai tekunin nih. Tekunin saya jalanin 8 langkah kesuksesan. Nah 8 langkah kesuksesan emang hari ini saya mau bawa materinya untuk 8 langkah sukses. Mulai saya menetapkan impian saya. Waktu saat itu sebelumnya saya memang belum punya impian juga belum punya visi. Ya saya jalanin ya sebisanya saya aja. Begitu saya udah mengerti, saya bikin lab skenario. Saya bikin menetapkan impian saya, menetapkan visi saya, dan juga saya punya target. Satu hari saya harus bicara kepada teman-teman saya berapa orang. Paling dikit ya 5 orang atau 10 orang lah kalau bisa ya. Nah saya terus rasanya tuh saya kepengen sukses gitu. Nah, saya mulai nih ciptain target saya. Saya tulis di lab skenario. Saya kepengen apa ya sekolahin cucu saya di apa di sekolahan internasional.
Lalu saya kepengen punya mobil, pengen kalau mau ke SA bisa bawa member-member saya bareng-bareng. Kalau yang mereka nggak punya kendaraan, kita pergi bareng yuk ke SA atau ke ODS. Lalu saya punya impian juga, kepengen punya center EC untuk melatih member-member yang baru mau masuk. Nah, itu banyak impian saya. Ya, saya juga kepengen macam-macam lah. Saya tulis tuh di lab skenario. Nah, lalu kita mulai komitmen. Saya komitmen untuk jangan menyerah. Makanya tahun 2022 saya pulang ke Indo, lalu saya bilang saya mau jual toko saya. Saya komitmen, saya bilang Pak Mek, saat itu saya lagi tanda tangan kepada yang pembeli toko saya bilang sama Pak Mek, hari ini saya putuskan saya harus sukses. Saya udah putuskan saya tetap mau jalanin Atomi dengan sungguh-sungguh. Dan juga saya berjanji mau jadi leader yang baik untuk kepada leader-leader saya gitu. Jadi saya itu komitmen itu bukan untuk sendiri, jadi untuk member-member saya supaya kita bisa sama-sama sukses. Jadi saya komitmen bahwa hari itu saya putuskan saya udah tanda tangan, toko saya jual, lalu saya mau betul-betul di Atomi. Walaupun keadaan apapun juga saya tidak akan menyerah. Jadi itu tekad saya. Jadi lalu saya bikin lagi daftar nama. Saya buat daftar nama saya, teman-teman saya, karena bukan hanya saja langganan saya. Saya juga banyak komunitas waktu saya di Indo, karena saya tuh anak-anak sekolah Mandarin itu ya sering bikin arisan, pertemuan gitu. Jadi saya mulai catet-catetin nih, dan juga teman-teman saya seumuran saya kebanyakan udah banyak penyakit gitu. Jadi saya mulai catet-catetin nama-nama mereka. Dari dulu juga saya udah catetin, sekarang diharuskan lagi sama Pak Mek. Jadi kita harus bikin daftar nama, dan juga dianjurin juga untuk member-member kita juga bikin daftar nama supaya kita ini setiap hari ada target kerjanya kita untuk menghubungin orang-orang yang kita belum, yang namanya teman-teman kita yang belum tahu Atomi gitu. Kita hubungin mereka. Sebenarnya dari grup lain juga udah pada jalankan mendaftarkan nama ya. Sudah dijalankan, cuman karena Pak Mek itu cuman mengimbau aja, mengimbau dari dulu juga diimbau bikin daftar nama, tapi nggak diharuskan gitu. Tapi sekarang ini sudah diharuskan, saya pun juga bikin filenya itu saya bikin agak lama, jadi belum disubmit itu, jadi keburu saya juga dikeluarkan dari Superstar. Tapi nggak apa-apa, itu membuktikan bahwa Pak Mek itu nggak ada pilih kasih, orang tuanya sendiri juga kalau belum selesai juga tetap dikeluarkan. Jadi antara saya dengan orang tua kalau di dalam Atomi itu hubungannya kita adalah dia adalah upline saya adalah member dia. Jadi nggak ada pilih kasih, semuanya itu sama. Jadi saya juga merasakan memang ada manfaatnya untuk bikin daftar nama itu. Jadi sehari kalau bisa 5 sampai 10 orang. Jadi kalau misalnya dihubungin kalau mereka belum ada respon atau belum mau join atau belum mau belanja, nggak apa-apa. Yang penting kita udah hubungin, nanti kita bisa rolling lagi, balik lagi ke dia. Tapi bersyukur kalau dia memang udah langsung mau join atau dia mau belanja, ya itu bersyukur banget gitu ya. Jadi itu memang daftar nama itu sangat-sangat penting sekali. Soalnya saya juga udah merasakan dulu saya bikin daftar nama walaupun nggak selengkap sekarang ini, tapi saya bisa mencapai diamond gitu, ya kan. Jadi saya bersyukur banget daftar nama itu buat saya itu adalah uang buat saya gitu. Yang keempat adalah menjelaskan mengundang ya, karena waktu itu juga saya kayaknya kurang begitu pinter menjelaskan bisnisnya si Atomi, jadi saya kurang begitu bisa, jadi saya banyakkan mengundang member-member, yuk kita ke SA atau ke ODS supaya mereka itu bisa mendengar leader sharing.
Karena kalau kita yang jelasinnya salah, jadi mereka jadi ngaco, ya kan? Mendingan juga kita bawa mereka itu langsung aja dengerin leader sharing. Kita ngundang mereka untuk home party, ngundang mereka ke ODS, ya kan? Jadi kalau misalnya nggak ada orang, kita ngundang dia ke home party, kita table talk gitu. Seenggaknya kita jadi ada pendekatan kepada mereka itu lebih intim, dan juga kita bisa sharing apa yang mereka hadapin di lapangan itu. Kita mengundang mereka, apalagi kalau sampai di SA. Nah, kalau bisa itu kita udah ngundang dia datang ke SA yang sebagai leader-leadernya duduknya jangan mencar gitu. Rendengan sama mereka, jadi mereka merasa nyaman karena mereka asing bagi tempat yang baru ini. Jadi dia merasa ada yang perhatiin dia. Jadi lain kali dia bisa datang lagi untuk kedua kali, ketiga kali, seterusnya, dan akhirnya dia menjadi tim partner kita, jadi partner bisnis kita juga gitu. Yang kelima itu adalah penjelasan bisnis. Nah, kita harus bisa jelasin bisnisnya ini, visinya Atomi itu apa itu Atomi. Jadi kita harus jelasin Atomi itu satu perusahaan yang dari Korea Selatan yang menjualkan produk-produknya dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang murah. Kita itu harus jelasin bahwa Atomi itu punya marketing plan-nya juga bagus. Dia juga tidak suruh nyuruh kita stok, tidak jualan, tidak perlu modal. Karena waktu saya jualan di Mangga 2 itu perlu modal besar, apalagi saya kan jualnya grosir, makanya itu perlu modalnya besar sekali. Dan juga kalau kita salah pilih model, itu pun menjadi resiko buat kita. Sedangkan kita nggak bisa jual, akhirnya kita obral. Nah, kita harus jelasin di Atomi ini, kita nggak perlu nyetok. Semua yang susah-susah sudah diberesin sama Atomi. Kita hanya sharing aja. Kita mesti pertamanya kita pakai dulu. Produk-produk semua kita cobain. Kalau kita nggak pernah cobain, sama juga kita nggak bisa ngejelasinnya. Susah kita ngejelasin kepada orang-orang yang kita nggak punya produk, udah gitu kita juga nggak pernah pakai. Ada satu member saya juga begitu, udah masuk jadi member tapi nggak ngapa-ngapain. Terus dia bilang, saya udah kok, udah sharing ke teman-teman saya. Dia tanyain saya, lu bilang itu odol bagus katanya. Nah, lu udah pakai belum? Belum katanya. Nah, lu sendiri aja nggak pakai katanya. Nah, gimana lu bisa cerita sama gue kalau itu barangnya bagus? Makanya saya bilang sama member saya, lu nya mesti beli dong, lu pakai dong, ya kan? Lu nya nggak mau pakai, gimana lu mau jelasinnya? Saya bilang gitu. Makanya penjelasan bisnis itu penting sekali. Sendiri itu harus memberikan produk-produk yang kita kalau kemana-mana di tas kita bawa. Sedikit banyak kita bawa lah. Tapi jangan sampai kayak Ibu Yani itu sampai pundaknya sampai sobek ya, dia bawanya kebanyakan kali. Kalau saya sih bawanya saset-sasetan sama yang kecil-kecil aja gitu, yang gampang dibawa gitu. Nah, terus saya pikir teman-teman saya itu banyak kalau lagi apa reuni itu saya suka ambil ini nih, kayak peeling gel atau sunscreen, saya colek-colekin di tangan mereka. Nah, soalnya itu pada tua-tua semua, saya keluarin juga suplemen. Jadi kita penjelasan bisnis juga mesti lihat juga ya orangnya. Kalau orangnya yang tua-tua banyak kan kita ngomonginnya suplemen aja. Kalau yang muda-muda saya ngomongnya skincare. Jadi kita juga mesti lihat situasi dan tempat gitu ya. Yang keenam adalah follow up ya. Nah, tindak lanjut. Ini kita follow up. Follow up yang teman-teman kita yang udah join, kita tanya, gimana lu? Udah member-member lu ada nggak? Udah dapat belum member-member? Lu gimana ngomongnya kalau yang udah join? Nah, kalau misalnya yang ada kan yang kalau udah tua-tua, gue nggak mau pusing deh, lu aja deh yang belanjain, gue nggak mau join. Nah, ya udah, kita cuman beliin aja ya, nggak apa-apa lah, namanya udah tua-tua, umurnya ada 70 ke atas. Ya saya cuman beliin aja, cuman kita suka tanya, gimana lu udah minum ini? Saya kebanyakan nawarin mereka tuh yang berarti lutut,
terus yang supaya jangan demensia ya, yang apa tuh namanya, pelupa itu tuh yang semak memory up. Saya sering tawarin sama Ginkonato juga. Karena udah pada tua-tua banyak yang pada ini, pada pikun gitu. Jadi saya sering nawarin itu dan juga saya sering bawa contoh-contohnya. Jadi saya suka nanya tuh, kita follow up mereka gimana lu udah minum. Nah, kalau udah habis kan kita juga catat dia kapan belinya. Pasti sebulan udah habis atau 2 bulan udah habis, kita hubungin lagi, kita tanya gimana reaksinya. Nah, supaya mereka bisa repeat lagi. Dan kalau mereka udah cocok juga kita tawarin dia mau nggak lu join supaya lu tuh nanti bisa dapat bonus dan juga lu bisa lihat-lihat sendiri tuh di aplikasi. Di situ banyak sekali produk-produknya bagus-bagus, nggak mahal kok saya bilang. Kalau sama-sama produknya yang bagus ini di Atomi nggak mahal saya bilang gitu. Nah, dia orang tuh saya suka follow upin mereka gitu ya. Itu kebanyakan kesalahan orang yang udah daftarin orang nggak mau di follow up, makanya akhirnya lama-lama 6 bulan nggak pernah belanja apa-apa, akhirnya ID-nya mati deh, ya kan? Nah itu kan sayang sekali karena itu melalaikan follow up. Sebenarnya follow up itu satu hal yang paling penting untuk kita bisa sukses gitu, ya kan? Karena kita nggak pernah follow up, mereka udah pakai barang udah habis, kita juga nggak pernah follow up, akhirnya dia balik lagi beli produk yang lama dia lagi, ya kan? Dan juga yang member yang udah 6 bulan nggak pernah belanja, kita nggak follow up, akhirnya semua diterminasi mati, lama-lama rontok semua, akhirnya kita jaringannya jadi habis deh tuh orangnya, mau cari satu orang aja susah, ya kan? Sekarang kita yang udah ada harus dijaga baik-baik gitu, ya kan? Nah, yang ketujuh ini adalah konsultasi. Nah, kita konsultasi jangan salah ya. Kadang-kadang kita ngalamin masalah, kita konsultasinya kepada orang yang gagal. Kalau udah yang gagal, namanya dia udah gagal, ya pasti dia ngomongnya juga yang negatif. Makanya kalau kita mau konsultasi, cari orang yang udah sukses, yang orangnya yang mau kerja, ya kan? Yang betul-betul orangnya semangat gitu. Kalau kita konsultasi orang yang nggak ngapa-ngapain, akhirnya kita juga persis kayak dia juga nggak ngapa-ngapain. Konsultasinya makanya jangan salah kepada siapa yang kita harus konsultasi. Dan juga kita setiap kali di lapangan juga pasti ngadepin masalah-masalah. Jadi kita selalu harus konsultasi kepada upline atau kepada mentor kita, ya kan? Jadi kita selalu ada komunikasi. Kita harus bagaimana nih untuk kedepannya, kita harus gimana? Bikin satu plan gitu, ya kan? Jadi ada konsultasi. Jangan kita jalanin sendiri sok pinter gitu, ya kan? Akhirnya kalau kita salah jalan kita kejeblos. Nah akhirnya ujung-ujungnya menyerah, udahlah gue nggak mau deh, sampai sini aja deh, gue nggak bisa deh, ya kan? Akhirnya ujung-ujungnya menyerah gitu. Tapi kalau kita sering konsultasi sama upline atau mentor, pasti kan kita dikasih solusi jalan keluarnya gimana ya, kita harus begini begitu. Tadinya kita udah down, ya nggak mungkin kita ini ya, pasti namanya manusia ya, satu titik kita bisa jenuh loh. Kayak saya juga ada satu titik saya jenuh. Saya juga pernah bilang sama Pak Mek, kayaknya saya udah mau menyerah deh. Aduh, saya udah capek nih urusin member-member saya. Capek banget kayaknya. Ya, kita bagaimana ya? Kita mau dia maju, dianya slow-slow gitu ya. Kita juga rasanya udah kesel gitu. Pengen menyerah, tapi kita buka lagi. Kita punya live skenario juga. Kita langsung terbakar lagi tuh. Makanya saya pikir live skenario itu penting sekali ya. Setiap minggu itu, setiap bulan itu harus direvisi, ditambah-tambahin atau diperbaikin atau dikurangin atau ditambahin gitu. Makanya sangat penting sekali. Makanya saat kita lagi down, lagi jenuh, lagi rasanya udah, aduh, udah deh, gue menyerah. Nah, konsultasi. Jangan konsultasinya kepada member kita, akhirnya member kita juga jadi ikut down juga. Kita konsultasi kepada upline kita, ya upline saya ya berarti kan Pak Mek, saya sering konsultasi, jadi saya bilang aduh mama kayaknya udah capek nih gini-gini ya. Nah nanti kita kan akhirnya dikasih solusi gimana jalan keluarnya. Nah kita di situ bisa bangkit lagi, karena kan kita bisa ketularan semangatnya dia kan, dia lagi berapi-api, kita juga seperti bara itu yang lagi menyala itu. Kalau kita lagi redup, kalau kita nempel sama bara lagi nyala, pasti kan kita juga ikut kebakar lagi, nyala lagi.
yang redup itu nyala kembali gitu. Jadi sampai sekarang saya juga nggak pernah menyerah, karena saya sering konsultasi. Yang ke-8 duplikasi ya. Yang 8 itu duplikasi, kita harus duplikasi diri kita sendiri kepada member-member kita. Bagaimana ya, kita sendiri harus memberikan contoh. Kayak saya nih, kalau ke SA, jujur saya semenjak waktu lagi tahun 23 itu dari Agustus ya saya pulang, sampai saya balik lagi sekarang ke Kanada, saya nggak pernah bolong-bolong ke SA. Saya menduplikasi kepada member-member saya supaya mereka itu seperti saya juga bisa duplikasi ke member mereka juga, jangan bolong-bolong ke SA, jangan bolong-bolong ke ODS, jangan bolong-bolong ke bikin home party. Nah, walaupun saya tinggalnya di BSD, di Tangerang, saya jauh-jauh datang ke mana, tahu nggak? Ke Kelapa Gading untuk kumpul kepada member saya bantu member-member saya supaya mereka mau bikin home party, mau table talk. Nah, ada kesulitan apa, kita konsultasi bareng-bareng. Setiap minggu saya datang ke Kelapa Gading, ya kan? Walaupun dia mau hujan, saya tetap naik bus, saya datang. Saya makanya mau duplikasi kepada member-member saya itu seperti saya, apa yang saya kerjain. Supaya mereka itu juga yang punya member, nanti mereka juga duplikasi dia juga seperti dia. Jadi walaupun keadaan apapun juga, kita tetap masih duplikasi kepada member-member kita yang bagus-bagus. Nah, sedangkan kita juga sering pergi ke SA itu, ya kan, kita sering lihat leader sharing, sering dengerin apa namanya mereka yang udah sukses, terutama yang Imperial. Mereka itu bagaimana suksesnya. Sekarang mereka hidupnya udah senang. Nah, kita jangan duplikasi kehidupan mereka yang sekarang. Karena mereka yang hidupnya sekarang emang udah banyak uang ya, udah senang. Kalau kita ikutin hidupnya dia sekarang ini, ya kita nanti akhirnya banyak utang jadinya. Nah, kita duplikasi awalnya dia, gimana dia jalanin Atomi, waktu mereka merintis seperti apa. Nah, itu kita harus bawa buku catatan, dicatetin apa yang mereka omong itu di sharing waktu di SA, kita catetin satu-satu. Jangan kita ngobrol, ya kan? Saya liatin member-member saya itu ada yang keluar alasannya cas handphone. Sebetulnya ngapain juga mesti dicas handphone. Mereka foto-foto, bikin video. Saya bilang ngapain juga kami bikin video. Sedangkan di CH Atomi itu udah ada nanti videonya 2 minggu kemudian habis SA juga muncul. Ngapain direkam-rekamin sampai baterainya habis. Saya bilang lagi sedang lagi diomongin inti-intinya itu dari apa namanya dari Imperial itu lagi bagus-bagusnya, dia punya materinya, ini malah keluar. Kalau enggak di dalam situ di barisan member-member ngobrol mengganggu teman-teman yang lain. Waduh, saya bilang kalau kita mau sukses nggak bisa begitu. Jadi ntar akhirnya member dia pun juga duplikasi seperti dia juga, ngobrol juga, ya kan? Nggak perhatiin juga. Nah, saya kadang-kadang suka kesel, saya suka cubit-cubitin paha mereka. Karena kalau kita marahin di situ kan kita juga nggak bagus ya didengerin orang lain. Saya cubitin tuh pahanya, jangan ngobrol maksudnya saya. Nah, terus akhirnya saya pikir kalau kita misalnya dengerin Imperial itu waktu lagi dia susahnya gimana, nah kita tuh terinspirasi dan juga kita dapat satu pengalaman, oh dia begini ya, jalannya begini. Nah kita duplikasi karena kan kita di Atomi itu emang diajarin suruh nyiplak ya, bukannya apa nggak boleh gitu. Kalau dulu sekolah kan emang nggak boleh nyontek. Tapi kalau di Atomi itu kita nyiplak aja mereka gimana ya bisa sukses. Oh waktu dia lagi susah begini, begini, begini. Nah kita catetin tuh di buku. Akhirnya kita duplikasi. Nah kita juga bikin mereka itu juga duplikasi kepada member mereka. Nah kita bisa sama-sama sukses. Nah kalau kita udah sama-sama sukses dengan tim, nah kita kan rasanya gimana ya? Senang banget kan? Kita juga nggak mengecewakan kita diri sendiri juga kita rasanya nggak mengecewakan loh. Rasanya kita pengorbanan kita ini ya ada hasilnya lah. Karena kalau kita nggak ada pengorbanan, bagaimana kita mau sukses gitu. Makanya saya bilang, member-member kalau yang mau sukses harus bayar harga. Jangan dikit-dikit hitung-hitungan gitu. Hitung-hitungan, ini habis berapa duit nih ya.
mau pergi ke ODS saja berapa duit ya, berapa jam ya, waduh kayaknya nggak worth it banget gitu. Itu namanya kan udah hitung-hitungan. Nanti akhirnya member kita juga begitu juga hitung-hitungan. Nah, kan Handepak udah bilang, kamu dapat berapa banyak, habisin aja, habisin, kamu pakai. Nah, saya juga diajarin sama Pak Mek juga begitu. Jadi dia bilang, Mama dapat bonus jangan buat sendiri, dipakai aja, dihabisin. Ya saya pikir, tadinya saya juga pikir juga, dihabisin dulu, saya dapat apa ya dalam hati saya. Tapi saya mikir lagi, kalau member saya sukses, saya juga pasti sukses kan. Yang otomatis saya juga bonusnya jadi gede. Ya nggak apa-apa lah, saya pikir saya habisin aja lah. Nah, saya pikir saya kemana-mana mesti biaya ongkos, saya masih bantu produk-produk yang mereka lagi bikin lempar promo gitu ya. Saya mesti bantu mereka. Karena kan kalau mereka lagi mau naik mastership kan kita juga mesti bantu kan. Dia orang lagi mau bayar kasih insentif bonus itu, nah kita bantu lah, ya kan. Seenggaknya kita juga mesti mikirin member kita itu bisa sukses nggak gitu. Jadi saya tuh selalu mikirin sampai member saya itu gimana ya kalau dia nggak sukses, kayaknya tuh saya rasanya tanggung jawab saya gitu. Saya mikirnya kalau mereka itu bisa sukses, saya pun juga gembira, mereka juga pasti seneng. Jadi mereka itu mempunyai satu harapan, benar-benar satu harapan. Apalagi kalau mereka itu yang betul-betul cuma satu harapannya itu cuma di Atomi, nggak ada backup plan yang lain lagi ya. Kecuali sih dia masih ada kerjaan yang bagus, mungkin dia bisa menyerah. Tapi kalau misalnya yang dia nggak punya backup plan lagi, kalau misalnya dia cuma satu-satu harapannya di Atomi, nah itulah mereka itu butuh sekali bantuan kita. Kita harus pikirin mereka, mereka itu harus bagaimana ya gitu. Jadi selalu saya tuh mikirinnya plan saya harus sukses gitu. Kalau mereka udah sukses, saya pun juga merasa mereka bisa duplikasi gitu. 구독, 좋아요 눌러주세요.